Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulis dengan nomor induk mahasiswa 1057311052220, kelas akuntansi 20B, Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memanfaatkan waktu, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu konsep dasar perpajakan. Nah, ada di sini ada 3 subpokok pembahasan yang saya nanti jelaskan. Yang pertama itu ada berakhirnya pungutan pajak, yang kedua ada tarif pajak, dan yang ketiga ada jenis-jenis perlawanan pajak. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu pajak. Nah, di sini ada dua definisi pengertian dari perpajakan. Dapat kita lihat dari PowerPoint saya itu ada definisi dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro, dan yang kedua ada definisi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama, pengertian dari perpajakan menurut definisi dari Profesor Dr. Rahmat Sumitro. Nah, pengertian dari pajak itu adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontroversi langsung yang dapat diajukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Dan yang kedua ada menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi. Badan ini bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu ada berakhirnya utang pajak. Nah, di sini berakhirnya utang pajak ada 4, yaitu pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kedaluarsa, dan yang keempat pembebasan atau penghapusan. Yang pertama saya jelaskan yaitu ada mengenai pembayaran. Nah, pembayaran itu dapat kita ketahui bahwa apabila wajib pajak sudah membayarkan pajaknya. Jadi itu pengertian dari perpajakan itu sendiri. Selanjutnya ada kompensasi. Nah, kompensasi itu adalah pengertian dari maksud dari kompensasi itu adalah telah lewat batas terjadi kerugian atau kelebihan pembayaran pajak tahun atau bulan sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kedaluarsa. Nah, dapat kita ketahui kalau ada mengatakan kedaluarsa, maka itu telah lewat batas waktu tertentu. Nah, utang pajak akan dianggap lunas atau terhapus atau berakhirnya dan tidak dapat ditagih lagi. Nah, utang pajak itu akan kedaluarsa apabila melewati 10 tahun. Maksudnya ini apabila utang pajak sudah melebihi 10 tahun, maka itu masuk ke dalam kedaluarsa.
terhitung sejak saat terhutang pajak berakhir atau berakhirnya masa pajak. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pembebasan atau penghapusan. Penghapusan. Maksud dari pembebasan atau penghapusan itu sendiri bahwa kewajiban pajak dihapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak atau WP tidak mampu lagi memenuhi kewajiban pajaknya karena terjadi kebangkrutan atau kesulitan ekonominya. Nah, itulah penjelasan dari berakhirnya utang pajak. Selanjutnya yaitu ada tarif pajak. Nah, di sini tarif pajak itu ada juga 4 poin. Yang pertama itu ada tarif tetap, yang kedua ada tarif profesional atau sebanding, yang ketiga ada tarif progresif, dan yang ketiga ada tarif degresif. Nah, yang pertama itu saya jelaskan ada tarif tetap. Nah, tarif tetap itu adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar penggunaan pajak atau DPP-nya. Nah, contohnya ini tarif pajak itu biaya materai. Nah, pernah kita ketahui bahwa biaya materi itu ada materi 10.000. Yang kedua ada tarif profesional atau sebanding. Nah, tarif profesional atau sebanding itu adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap berapapun DPP-nya. Semakin besar DPP, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsionalnya atau sebanding. Nah, contohnya ini tarif profesional atau sebanding itu PPN 11%. Itu 1 April tahun 2022. Selanjutnya itu tarif progresif. Nah, tarif progresif itu adalah tarif berupa presentasi tertentu yang semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya DPP. Selanjutnya itu ada tarif degresif. Nah, tarif degresif itu adalah tarif berupa presentasi tertentu yang semakin menurun seiring dengan semakin meningkatnya DPP. Itulah penjelasan saya dari tarif pajak. Selanjutnya kita masuk ke sub pokok pembahasan kita yang ketiga itu ada jenis-jenis perlawanan pajak. Dapat kita lihat di PowerPoint saya yaitu ada 2 jenis-jenis perlawanan pajak. Ada yang pertama itu ada perlawanan pasif dan yang kedua ada perlawanan aktif. Nah, perlawanan pasif itu adalah perlawanan secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Jadi maksudnya ini perlawanan pasif itu sangat berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut. Selanjutnya perlawanan pasif itu pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaannya yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Selanjutnya yang kedua itu perlawanan aktif. Nah, dapat kita ketahui bahwa perlawanan aktif itu merupakan usaha dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Ya, ada perlawanan aktif itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu penghindaran pajak dan yang kedua ada penggelapan pajak. Yang pertama itu penghindaran pajak. Nah, penghindaran pajak itu adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal. Seperti contohnya saya berikan contoh pengecualian dan pemotongan yang diperkenakan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Selanjutnya yaitu penggelapan pajak. Nah, di sini penggelapan pajak itu adalah pengurangan dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan. Nah, saya berikan contoh, ini penggelapan pajak seperti memberikan data-data palsu. Nah, ini penggelapan pajak akan memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data dengan demikian. Nah, penggelapan pajak itu dapat dikenakan sanksi pidana. Maksudnya ini apabila kita melakukan penggelapan pajak, maka akan dikenakan sanksi pidana tersebut. Nah, itulah penjelasan pembahasan yang saya sampaikan. Ada tiga tadi pembahasan yang saya jelaskan. Yang pertama itu berhanya utang pajak, yang kedua ada tarif pajak, dan yang ketiga ada jenis-jenis perlawanan pajak. Semoga apa yang telah saya jelaskan atau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya diri sendiri. Jika ada kebenaran apa yang telah saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika ada kesalahan apa yang telah saya sampaikan, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Akhir kata dari saya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.